Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 1A? Semoga kalian dan keluarga tetap dalam keadaan sehat dan kuat. Video kali ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Seperti biasa ya, sebelum kita menyimak video ini sampai akhir, kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mapel Indonesia, di video kali ini kita akan membahas tema yang terbaru, tema ke-6. Setelah kemarin kita sudah selesai membahas tema 5 pengalamanku, kita akan pindah ke tema 6, yaitu tentang lingkungan bersih, sehat, dan asri. Sebelum Ustias masuk ke materi utama, coba kalian perhatikan di layar kalian. Ustazah punya 2 gambar. Ya, rumah itu hampir sama, warnanya, bangunannya, besar kecilnya itu hampir sama. Ustazah namain rumah A dan yang bawah rumah B. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan kalian disuruh milih, kalian itu lebih nyaman tinggal di rumah A atau di rumah B ya? Coba diperhatikan baik-baik. Kalau kalian dan keluarga disuruh pindah rumah, kalian mau pindah rumah A atau rumah B? Sudah pasti kalian akan memilih rumah yang A. Kenapa? Kamu lihat deh, di rumah B itu ya banyak sampah berserakan. Kemudian dekat dengan sungai atau selokan itu yang warnanya keruh ya, banyak sampah. Kalau banyak sampah pasti bau. Kalian pasti lebih memilih rumah A yang lebih bersih, lebih asri, lebih hijau, dan pasti bisa membuat kalian nyaman kalau kalian tinggal di rumah A. Iya kan? Lingkungan rumahku. Rumah adalah tempat tinggal kita. Kita harus tetap menjaganya agar tetap bersih. Siapa di antara kalian yang tidak punya rumah? Sudah punya semuanya ya, alhamdulillah ya. Nah, rumah yang kalian tinggali sekarang itu harus kalian jaga kebersihannya, harus tetap bersih dan sehat. Kenapa? Karena jika rumah kotor dan penuh sampah, maka nyamuk dan lalat akan datang ke rumah kalian yang kotor itu untuk menyebarkan virus. Nah, semakin banyak virus, maka tubuh kalian juga akan rentan terkena penyakit. Gak mau ya sakit karena rumahnya kotor. Kebersihan rumah adalah tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Jadi, kalau kalian tinggal bersama keluarga, maka kebersihan rumah itu menjadi tanggung jawab semua anggota keluarga. Kalau rumahnya kotor, jangan selalu nyuruh ibu buat nyapu. Jangan selalu nyuruh asisten rumah tangga untuk membersihkan. Jadi semua anggota keluarga harus bersikap cinta kebersihan, harus mau membersihkan rumah dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar. Nah, bagaimana ya cara menjaga kebersihan dan kesehatan rumah? Siapa yang tahu? Cara menjaga kebersihan rumah. Ustazah akan mencontohkan beberapa cara untuk menjaga supaya rumah kalian tetap bersih dan sehat. Gimana caranya? Yang pertama, biasakan menyapu lantai setiap hari. Ingat ya, menyapu lantai itu mudah loh. Jadi kalian bisa menyapu sendiri, tidak perlu menyuruh orang lain. Setelah disapu, kalian juga harus rajin mengepel lantai. Mengepel lantai itu tidak harus setiap hari, bisa 2 atau 3 hari sekali tergantung kondisi lantai. Nah, ini juga mudah, kalian harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Jangan dibiasakan habis makan kemudian bungkus makanannya kalian taruh di atas meja atau mungkin disimpan di laci. Lama-lama akan membuat kotor ya. Jadi biasakan buang sampah di tempatnya. Kemudian kalian juga harus membiasakan diri untuk merapikan barang-barang yang berantakan.
Kayak misalkan habis selesai bermain, mainannya berantakan, jangan pernah ditinggal dulu ya. Nanti keburu berantakan ya, kotor rumahnya. Jadi setelah bermain segera langsung dirapikan. Setelah belajar banyak buku yang berserakan di meja, langsung dirapikan supaya rumah tetap bersih dan enak dipandang. Nah, itu gambar apa ya? Siapa yang tahu? Ini adalah contoh alat-alat kebersihan yang bisa kalian pakai saat membersihkan rumah. Mungkin kalian juga sudah punya ya alat-alat itu. Kita kenalan yuk, apa saja sih alat-alatnya? Yang pertama ada sapu ijuk. Sapu ijuk ini gunanya untuk menyapu lantai. Ada juga sapu lidi. Kalau sapu lidi, sapu yang digunakan khusus untuk menyapu kebun atau halaman. Digunakan untuk menyapu daun-daun yang kering. Alat pel. Kalian pasti punya ya, alat yang digunakan untuk mengepel lantai. Kemoceng atau sulak digunakan untuk membersihkan debu di atas meja. Bisa juga di kursi atau di tempat-tempat yang memang berdebu. Kemudian ada keranjang sampah. Pasti punya ya keranjang sampah di rumah. Keranjang sampah digunakan untuk menampung sampah atau kotoran yang ada di dalam rumah. Sikap tertib dan teratur. Dalam menjaga kebersihan rumah, dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, kalian harus menerapkan sikap tertib dan teratur. Apa artinya Ustazah? Kita bahas ya. Tertib artinya melaksanakan segala sesuatu sesuai aturan yang ada. Teratur artinya melaksanakan sesuatu secara terus-menerus. Contoh sikap tertib dan teratur yang bisa kalian lakukan selama di rumah. Yang pertama, biasakan merapikan mainan setelah selesai bermain. Jadi jangan pernah menunda merapikan mainan. Kalau habis mainan berantakan, jangan ditinggal gitu aja. Jangan marah-marah sama ibu suruh merapikan. Tapi kalian harus bisa mandiri, tertib dan teratur supaya bisa merapikan mainannya sendiri. Kemudian mengikuti pembelajaran daring dan mengerjakan tugas sesuai jadwal. Iya, jadi kalau ngasih tugas sebisa mungkin kalian langsung mengerjakan supaya tugas itu tidak makin banyak. Nanti tugasnya makin banyak, gak dikerjakan, kalian bingung. Itu artinya kalian gak tertib dan gak teratur. Melaksanakan sholat 5 waktu dengan tertib dan teratur. Kalau sudah azan berbunyi, sholat zuhur harus langsung berdiri, ambil wudhu dan siap sholat. Itu namanya tertib dan harus dilaksanakan setiap jam masuk sholat. Siapa yang di rumah gak pernah sholat? Atau siapa yang sholat subuhnya selalu kelewat? Ayo, ingat ya, kalau kalian sholat, kalian akan mendapat pahala. Kalau kalian sholatnya jamaah akan 27 kali lipat pahalanya. Jadi kalian harus berlomba-lomba untuk mendapatkan banyak pahala dengan caranya sholat 5 waktu dengan tertib dan teratur. Nah, itu tadi ringkasan materi tema 6 lingkungan bersih, asri, dan sehat. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dalam membantu kalian memahami pelajaran selama masa pembelajaran daring. Terima kasih ya sudah mau belajar bersama melalui video ini. Jika ada kesulitan, kalian bisa tanya ustadzah atau tanya orang tua untuk menjelaskan materi yang dirasa sulit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terakhir ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya semuanya.